Apa alasan Mama menyekolahkan Salsa di SD Tahfidzul Quran As-Surkati? Alasannya memang dari segi visi misi sudah sesuai dengan kami selaku orang tua. Kebetulan kami juga sudah survei As-Surkati itu jauh sebelum Salsa mau masuk SD. Dari usia PAUD kita sudah survei. Yang paling utama itu karena sekolah ini tidak berafiliasi dengan organisasi Islam manapun, jadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja. Kemudian dari program-programnya yang tahfiz 7 juz, kemudian kurikulumnya itu 60% tahfiz dan 40% dari pelajaran umum, itu juga menurut saya sangat penting karena meskipun kita targetnya anak-anak itu menjadi penghafal Quran, tapi juga tetap harus dapat ilmu-ilmu yang dasar. Bagaimana kesan dan pesan Mama selama menyekolahkan Ananda di SD Tahfidzul Quran As-Surkati? Kesannya sangat senang sekali sekolah di sini karena dari segi asatidnya luar biasa dalam mengampu anak-anak, kesabarannya meskipun masih muda tapi juga menganggap anak-anak itu seperti putra-putrinya mereka sendiri. Kemudian dari segi fasilitasnya, kelasnya itu interaktif, tidak kaku, sistem pembelajarannya juga menyenangkan bagi anak-anak, sehingga kadang kalau libur itu anak-anak malah sedih dan pengen cepat-cepat kembali ke sekolah. Perkembangan positif apa yang sudah terjadi pada Salsa sejak masuk hingga saat ini? Perkembangannya yang luar biasa itu dari segi kepercayaan diri Salsa untuk tampil. Dulunya itu Salsa tahu SD ini ketika ikut lomba di SD. Kemudian dari awalnya yang kalah, kemudian nangis, terus akhirnya dapat inspirasi di sini, belajar bagaimana ngajinya di sini, akhirnya menang dan akhirnya dia bisa percaya diri. Bahkan sekarang itu jadi ketergantungan seneng tampil Ustazah. Kemudian juga dari segi bersosialisasi dengan teman-teman itu perkembangannya luar biasa karena dulu itu Salsa bisa dibilang susah berbagi dengan teman, tapi alhamdulillah di sini mendapatkan teman-teman yang baik-baik dan saling support antara teman satu dengan teman yang lain. Kegiatan sekolah apa yang paling menarik? Sejauh ini yang paling menarik itu kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan yang ada adab setiap hari ketika pagi hari itu. Kemudian yang paling terkesan itu ketika mendapatkan sharing dari Ustazah terkait adab-adab apa saja yang harus dilakukan anak-anak ketika nanti silaturahmi di Idul Fitri, ketika mendapatkan THR, terkait menyimpan THR-nya, dan batasan-batasan penggunaan ponsel di rumah seperti itu yang jarang sekali diperhatikan di luar sana, tapi